Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya akan menjabarkan penyembuhan paling tua dalam peradaban Nusantara. Penyembuhan paling tua dan yang paling jujur dalam peradaban Nusantara ialah ritual air Nusantara sebagai sistem penyembuhan bagi leluhur. Bukan sekadar unsur alam, melainkan bahasa kesadaran. Tempat luka dibilas, beban dilepas, dan hidup ditata ulang. Air sebagai bahasa jiwa. Dalam kosmologi Nusantara, air tidak pernah netral. Air selalu memiliki fungsi batin. Mengalir, mengajarkan melepas. Meresap, mengajarkan menerima. Membersihkan, mengajarkan kejujuran. Menghubungkan, mengajarkan kesatuan. Itulah sebabnya hampir semua ritus penting dalam tradisi, dalam acara kelahiran ataupun sudah dewasa ataupun menikah ataupun acara wafat, selalu melibatkan air. Air adalah jembatan antara gunung yang bermakna dan laut yang bermakna pelebur. Tirta, air yang diberi kesadaran. Dalam tradisi Jawa, air suci disebut tirta. Tirta bukan air biasa, melainkan air yang disentuh niat, dilalui doa, diberi makna. Dalam serat Centini, air digambarkan sebagai unsur yang ngerti dalam balik, mengerti jalan pulang. Tirta iku pangumbahing regating rasa. Tirta membersihkan rasa, bukan sekadar tubuh. Mata air yang berartian rahim penyembuhan. Leluhur sangat menghormati mata air, karena di sanalah air belum tercemar emosi manusia. Salah satu contoh yang masih adalah tirta empuh, yang dimana air dipahami sebagai penghapus leleh batin, penata ulang keseimbangan, pengingat kesederhanaan. Mandi di mata air bukan membersihkan dosa, melainkan mengakui ketidakseimbangan dan memulai ulang. Sungai mengajarkan. Sungai jalur penyembuhan yang bergerak. Jika mata air adalah rahim, maka sungai adalah proses. Sungai mengajarkan luka tidak harus dipendam, emosi tidak harus ditahan, hidup harus mengalir. Dalam tradisi leluhur, sungai sering dipakai untuk melukat atau sebagai pembersihan dan untuk pelepasan sumpah batin dan menata ulang arah hidup. Sungai adalah terap berjalan. Air tidak tinggal, menetap ataupun diam. Air membawa pergi apa yang sudah selesai. Dalam artian laut, yaitu peleburan akhir. Laut Selatan berartian dalam wilayah Ratu Kidul adalah ruang pelepasan terakhir. Apa yang tidak selesai di sungai akan dilebur di laut. Karena itu laut harus dihormati, bukan ditantang. Air penyembuhan trauma secara batin. Air bekerja karena air memberi rasa aman, mengaktifkan pelepasan saraf, menurunkan tegangan. Leluhur sudah memahami ini tanpa istilah ilmiah. Trauma disimpan di tubuh, air membantu tubuh berani melepas. Itulah sebabnya setelah duka, orang tua Nusantara berkata, siramin diri ben enteng, bukan sekadar mandi, tetapi mengizinkan diri untuk keringat.
ataupun melepaskan. Air dan Hyang Semeru jalur naik kembali, air tidak berhenti di pelepasan. Setelah bersih, air naik kembali sebagai uap menjadi awan lalu hujan di gunung. Inilah siklusnya. Air turun ke laut, yaitu gambar sebagai Ratu Kidul. Air naik ke gunung digambarkan sebagai Hyang Semeru. Air kembali ke manusia sebagai hujan kesadaran. Tanpa air, gunung kering. Tanpa gunung, air tak punya arah. Kesadaran modern, air jadi komoditas. Zaman kini sering memenjarakan sungai, mencemari laut, mengiringkan mata air, memisahkan air dari makna. Akibatnya, penyembuhan diganti pelarian, trauma diwariskan, emosi meledak. Leluhur mengingatkan, air yang tak dihormati akan mengingatkan dengan caranya sendiri. Ritual air batin berarti mandi dengan sadar, menangis tanpa malu, minum air dengan niat, duduk hening mendengarkan aliran. Setiap kali kita mengizinkan air bekerja, kita sedang menyembuhkan diri dengan bahasa paling tua di bumi. Sebagai penutup, air tidak bertanya, siapakah kita, tapi menerima. Air tidak menghakimi luka. Air membersihkan. Dan selama Nusantara masih menjaga mata air, menghormati sungai, memuliakan laut, tanah ini akan terus memiliki jalan penyembuhan yang selalu hidup.